Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'd. Insyaallah kali ini kita akan belajar membaca kitab Ibanatul Ahkam syarah kitab Bulughul Maram. Nah, pada kesempatan ini kita akan membaca juz yang kedua, hadis yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Babu sholatil jamaah wal imamah. Bab yang menjelaskan tentang sholat jamaah dan imamah. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai keduanya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sholatul jamaah, adapun sholat jamaah itu afdalu, itu lebih utama, min sholatil fadhi, daripada sholat sendirian, bisab'in wa ishrina darajatan, dengan 27 derajat. Jadi sholat yang dilakukan dengan berjamaah itu mengungguli sholat yang dilakukan dengan sendirian, mengungguli 27 derajat. Muttafaqun alaihi, hadis ini disepakati atas kesohihannya. Artinya Imam Bukhari dan Imam Muslim keduanya meriwayatkan hadis ini dalam kitab sahihnya. Walahuma, dan keduanya Imam Bukhari dan Muslim, beliau keduanya juga meriwayatkan an Abi Hurairah, dari jalur Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dengan redaksi bi khamsin wa ishrina juz'an, dengan redaksi 25 juz. Jadi kalau riwayat Abu Hurairah itu bukan 27 derajat, tapi redaksinya adalah 25 juz'an. Wakadha, begitu juga lil Bukhari, Imam Bukhari juga meriwayatkan dari jalur Abi Sa'id waqala, dan beliau berkata darajatan. Jadi intinya ada redaksi yang mengatakan 27 derajat, ada juga redaksi yang mengatakan 25 juz'an. Nah, juz dan darajah ini sama maknanya. Kemudian kita masuk kepada al-maknal ijmaliyu, yaitu makna global yang terkandung dalam hadis ini. Ada usolah, menunaikan sholat, fil masajid, di masjid-masjid, jamaatan, secara berjamaah, itu syuri'ah, itu disyariatkan, lihikamin balighatin, karena ada hikmah-hikmah yang mendalam, wa mazaya kathiratin, dan karena ada keistimewaan-keistimewaan yang banyak. Minha, diantaranya adalah ziyadatul ajri, tambahan pahala, bikathratil khutuwat, dengan banyaknya langkah-langkah, siyama, terlebih fidzulam, pada kegelapan malam. Lima waroda, karena hadis yang telah datang, Nabi SAW beliau bersabda, basyiril masya'ina fidzulami ilal masajid bin nurit tami yaumal qiyamah. Basyiril masya'ina, berilah kabar gembira, al-masya'ina, kepada orang-orang yang senantiasa berjalan, fidzulam, pada kegelapan malam, ilal masajid, menuju ke masjid-masjid, bin nurit tami, mereka akan mendapatkan cahaya yang sempurna, yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Jadi nanti pada hari kiamat, orang-orang yang senantiasa pergi ke masjid dalam keadaan gelap malam, yaitu pada malam hari, mereka akan mendapatkan cahaya yang sempurna. Wa fiha, dan di dalam sholat berjamaah itu ada ta'lifu. At-ta'lifu ini keharmonisan bainal muslimin, antara kaum muslimin, wa jam'u qulubihim, dan bersatunya hati-hati mereka, fi akbari ibadatin, di dalam ibadah yang terbesar, yaitu sholat. Haitsu, di mana yaqifu, berdiri, al-kabiru, orang tua, fiha, dalam sholat berjamaah, berdiri, bijani bisaghir, di sampingnya anak kecil, wal ghaniyu bijani bil fakir, dan orang kaya berdiri di samping orang fakir. Fatatasa warru'usu, sehingga sejajarlah kepala-kepala mereka, kama tasawatil aqdam fis sufuf, yaitu sebagaimana sejajarnya kaki-kaki mereka pada barisan-barisan.
Yata'allamuna ad-dina, mereka mempelajari agama bitorikin amaliyin, dengan cara praktek langsung. Alawatan, terlebih daripada itu semua, ala anna fi dzalika, atas anna fi dzalika, bahwasannya di dalam sholat berjamaah itu ada maknan lil wahdah, ada makna persatuan, wa tamrina, dan latihan alal a'malil musytarikah, atas amal-amal yang dikerjakan dengan bersama-sama. Wa tadriba, dan di dalam sholat berjamaah itu juga ada tadrib, yaitu latihan ala mawaqifil harbi, latihan berada pada posisi-posisi perang atau situasi-situasi perang, tahta imro'ati qaidin wahidin, di bawah imroti qaidin wahidin, di bawah komando satu komandan. Dalam hal ini adalah komandonya imam. Kemudian kita masuk kepada at-tahlilul lafdhiyyu, yaitu penguraian lafal. Jadi lafal yang ada di dalam hadis yang perlu diuraikan, beliau akan menguraikan di bawah ini, yaitu at-tahlilu al-lafdhiyyu, penguraian lafal. Yang pertama yang akan diuraikan adalah lafal al-jamaah. Al-jama'atu, adapun jamaah, lughatan secara bahasa, maknanya adalah at-ta'ifatu, segolongan, min kulli syai', dari segala sesuatu. Jadi segolongan dari segala sesuatu itu namanya adalah jamaah. Wa syar'an, sedangkan jamaah secara syariat maknanya adalah rabtu sholatil makmum bi sholatil imam, yaitu kaitan sholatnya makmum dengan sholatnya imam. Jadi keterkaitan antara sholatnya makmum dengan sholatnya imam itu adalah jamaah dalam makna syariat. Wa aqaluha, paling sedikit-sedikitnya jamaah itu imamun wa makmumun, imam dan makmum. Jadi paling sedikitnya sholat jamaah itu adalah 2 orang, imam dan makmum. Qalal jumhuru, berkata jumhur ulama, innaha, bahwasanya sholat jamaah itu sunnatun muakkadatun, hukumnya adalah sunnah muakkadah, sunnah yang dikukuhkan. Wa ajabu, dan mereka jumhur ulama menjawab, anil hadis, daripada hadis, alladzi ba'dahu, yang datang setelah hadis ini. Qailin, hal keadaan mereka berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau hamma, Rasulullah SAW itu ingin membakar rumah, walam yaf'al, akan tapi Nabi tidak melakukannya. Atau alasannya adalah li'anna tarkal jamaah, karena meninggalkan jamaah, karena alamatan, itu adalah tanda ala nifaq, atas kemunafikan, fi dzalika zaman, pada zaman itu, yaitu pada zaman Nabi. Li hadisi, karena hadis yang berbunyi la yatakhallafu anha illa munafiqun, tidaklah meninggalkan sholat jamaah illa munafiqun, kecuali orang munafik. Wa qala al-Imam Ahmad, dan berkata Imam Ahmad, biwujubiha, dengan wajibnya sholat jamaah. Jadi menurut Imam Ahmad, sholat jamaah itu hukumnya adalah wajib. Artinya orang yang meninggalkan jamaah, dia akan berdosa. Wastadala, dan dia Imam Ahmad berdalil bil hadithi, dengan hadis alladzi ba'dahu, yang datang setelah hadis ini. Wa qala, dan beliau berkata, Imam Ahmad berkata, innal uqubata, bahwasanya hukuman itu latakunu, itu tidak akan ada, illa, kecuali bitarki wajibin, kecuali dengan meninggalkan kewajiban. Kemudian
Lafal yang akan diuraikan selanjutnya adalah al-fadhi. Jadi dalam hadis itu disebutkan min sholatil fadhi. Nah, apa makna fadhi? Makna fadhi di sini adalah al-munfaridi, yaitu orang yang sholat sendiri. Kemudian makna yang akan diurai selanjutnya adalah darajatan. Makna darajatan adalah miqdaron, kadar, minat thawab dari pahala, ya'lamuhullah yang Allah ketahui, kadar tadi, alladzi qaddarahu yang Allah telah mengkadarkan pahala tadi, ala lisani nabihi melalui lisan nabinya. Kemudian walahuma maksudnya adalah lil Bukhari wa Muslimin. Kemudian bi khamsin wa ishrina juz'an dengan redaksi 25 juz'an. Nah, redaksi 25 juz'an ini badalan itu sebagai ganti an qaulihi daripada sabda Nabi bisab'in wa ishrina darajatan. Sebagai ganti daripada 27 derajat. Wa juz'an wa darajatan bimaknan wahidin. Juz dan darajah itu maknanya itu sama. Qala al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala, beliau berkata sholatul jamaah fis sab'i wal ishrin, sholat jamaah di dalam pahala 27 itu mukhtasun, itu khusus bi sholatil jariyah, khusus pada sholat jahriyah, sholat yang dikeraskan bacaannya. Wabil khamsati wal ishrina, dan sholat jamaah dengan pahala 25 itu mukhtasun, itu khusus bi sholati siriyah, khusus pada sholat yang dibaca sir. Wa kadza lil Bukhari, begitu juga Imam Bukhari juga meriwayatkan an Abi Sa'id wa qala darajatan bil lafzi, dengan lafaz bi khamsin wa ishrina darajatan. Kemudian fiqhul hadis, fikih hadis, pemahaman fikih yang bisa diambil daripada hadis ini. Yang pertama adalah sihhatu sholatil munfaridi, sahnya sholat orang yang sholat sendirian. Kemudian yang kedua, pemahaman fikih yang bisa diambil daripada hadis ini adalah fadlu sholatil jamaah, keutamaan sholat berjamaah, wa mutadha'afatu ajriha, dan berlipat-lipat gandanya pahala sholat berjamaah indallah, di sisi Allah. Wallahu a'lam, ini saja yang bisa dibaca pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya.